Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita dan kita tetap semangat, antusias, tetap mengandalkan Tuhan, berharap dan berserah selalu kepada Tuhan. Kita hari ini ingin belajar sebuah topik tentang hidup yang bermakna dan bagaimana caranya kita bisa membuat hidup kita menjadi bermakna. Kita tahu kehidupan yang bermakna pasti dimulai daripada Tuhan. Ketika Petrus, Yohanes, siapa saja, kehidupan mereka, titik baliknya adalah ketika mereka mulai mengikut Tuhan dan mempercayai Tuhan. Dulu hidup mereka hanya bergantung, berputar kepada ikan, hal-hal yang mereka pikirkan. Dan itu bahkan sampai pada kebangkitan Kristus, 40 hari dia hidup, mereka juga tetap salah paham. Kita lihat kehidupannya Paulus, dia seorang yang beragama, tetapi dia justru membunuh banyak orang. Dia seorang yang keras, sadis, pemimpin penganiayaan pada waktu itu. Dan hidupnya mulai berubah ketika dia mengenal Tuhan secara pribadi. Karena itu hidup yang bermakna bukan apa yang Anda dapatkan di dunia ini, tetapi apa yang Anda berikan, dan apa yang Anda berikan itu bernilai kekekalan. Jadi bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan, kita lakukan, dan itu bernilai kekekalan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 2-3 kita coba lihat sedikit ayat ini kembali. Di sini dikatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora dan perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Hidup yang sia-sia atau kosong. Saya mendefinisikannya tidak jelas, tidak ada tujuan, tidak produktif, tidak menghasilkan atau berdampak pada kekekalan. Hidupnya yang berputar-putar selalu, hanya sekedar hidup, menghabiskan waktu. Kemarin kita sudah belajar bahwa kalau cuma sekedar hidup, monyet juga hidup. Kalau cuma sekedar kerja, lembu, sapi juga bekerja. Hidup yang mengikuti keinginan diri sendiri. Hidup yang sia-sia, hidupnya hanya mengikuti keinginan diri sendiri. Ego, hidup di dalam hawa nafsu daging. Hidup yang tidak mengikuti keinginan Allah. Kehidupan yang sama dengan dunia atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu atau athemitos. Hidup yang justru kita, apa yang dilarang, kita hidupin. Segala hal yang bertentangan dengan hukum, keadilan, yang dilarang, yang ilegal, yang kriminal, itu hidup yang kosong, sia-sia, itu seperti kayak begitu. Karena itu, bagaimana kita memulai hidup yang bermakna. Dan hidup yang bermakna dimulai dengan dasar atau fondasi hidup kita. Bagaimana kita membangun hidup ini? Pernah nggak kita berpikir dalam fondasi hidup kita, apa yang kita taruh di situ? Apa fondasi hidup kita? Dan apa yang kita bangun di atas fondasi itu? Apakah Kristus Yesus menjadi fondasi hidup kita? Apakah dia menjadi pusat dan pemberi arah hidup kita? Tidak boleh ada dasar lain selain Kristus. Dan orang yang membangun harus memperhatikan bagaimana dia membangunnya. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang bodoh. Kita tidak menjadi orang yang bijaksana, tetapi kita menjadi orang yang bodoh. Kalau kita membangun hidup kita, dasarnya salah. Jadi, sebuah kehidupan yang bermakna dimulai dari fondasi atau dasar hidupnya. Di Alkitab dikatakan orang yang mendengar firman dan tidak melakukan, dia seperti orang yang bodoh. Dia membangun rumahnya di atas pasir, ketika angin banjir datang, rumahnya roboh. Tapi sebaliknya orang yang mendengar firman, mempraktekannya, dia adalah orang yang bijaksana. Dia diumpamakan orang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh. Jadi setiap orang akan sampai pada sebuah pertanyaan akan muncul. Apa arti dan tujuan hidupnya di dunia ini? Nah, ini penting. Jadi dasar hidup kita itu dimulai dari sebuah pertanyaan, apa arti dan tujuan hidup kita di dunia ini. Tanpa tujuan yang jelas, kita ini semua manusia akan seperti orang yang berenang di tengah lautan yang gelap. Banyak orang hidupnya kacau, hanya sekedar bersenang-senang, happy-happy, hidup dalam dosa. Karena dia nggak mengerti tujuan keberadaan hidupnya. Jadi tanpa tujuan yang jelas, kita ini semua akan seperti orang yang berenang di lautan lepas. Kemungkinan besar kita akan terdampar di tempat yang kita tidak harapkan. Banyak orang berpikir mereka punya tujuan hidup, tapi mereka meletakkannya pada sasaran yang tidak tepat. Contoh anak muda kaya itu. Satu hari ada orang datang, "Tuhan, Guru, aku mau ikut Engkau. Aku pengen dapat keselamatan, hidup kekal."
Tuhan bilang, kamu tahu 10 hukum Taurat? Dia berkata, sejak aku kecil, aku tahu. Lalu Yesus berkata, kalau begitu jual semua harta milikmu, bagi-bagikan sama orang miskin, supaya kamu menjadi sempurna. Dan ternyata, dasar hidup anak muda itu bukanlah Tuhan, bukan Yesus. Tapi dasar hidupnya adalah apa? Uang. Jadi orang berjuang, bagaimana menjadi kaya, terkenal, berkuasa, memiliki posisi dan harga diri, serta pengejaran akan gelar-gelar, dan mengejar hal-hal tersebut. Tidak salah kita belajar, tapi kalau kita cuma sampai di situ, banyak orang dia mengalami yang namanya kekosongan, ketidakpuasan. Kenapa? Karena mereka meletakkan hal itu sebagai tujuan tertinggi hidupnya. Pengkhotbah berkata, semua yang dibawa kolong langit ini sia-sia. Dia sudah mencoba banyak hal, membeli biduan, membeli budak-budak, bikin taman, bikin segala hal, punya istri banyak. Karena dia pikir tujuan hidupnya itu puasnya di situ. Ternyata enggak, dia bilang sia-sia. Kepuasan hidup kita adalah ketika kita fondasi dasar hidup kita jumpai. Ketika kita menemukan tujuan hidup kita di situ akan puas. Saya banyak ketemu orang, dengar kesaksian orang, bagaimana justru di tengah kelimpahan harta bendanya dia mengalami kekosongan. Nggak ada artinya apa-apa harta bendanya itu. Jadi untuk memahami kenapa kita ada di dunia ini, itu dimulai dan ini menjadi fondasi kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Hidup saya berubah ketika saya akhirnya mengenal Tuhan. Pertanyaan bertahun-tahun saya cari bagaimana cara ke surga itu dimulai ketika akhirnya saya bertemu, saya memahami Tuhan, Yesus Juru Selamat. Jadi kalau kita nggak ketemu, kenapa kita ditempatkan di dunia ini? Kita akan muter-muter terus. Karena kita ada, dilahirkan oleh Dia dan untuk tujuannya. Karena itu kita butuh firman Tuhan. Jadi kita penting sekali untuk belajar saat teduh ini selalu. Jadi tujuan Allah dalam hidup kita itu jauh lebih besar dari pencapaian, prestasi, sukses, karir, ambisi, bahkan ketenangan pikiran. Rick Warren mengatakan itu. Jadi tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup kita bukan tentang kita. Jadi selama kita nggak memahami ini, kita akan mengalami kekosongan. Jadi tujuan Tuhan dalam hidup kita jauh lebih besar dari semua pencapaian kita, dari semua prestasi kita, dari semua sukses kita, dari semua karir kita, ambisi kita, ketenangan kita. Kita gak akan dapat sebelum kita menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ini menjadi fondasi. Jadi apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita di dunia ini? Apa tujuan utama hidup orang Kristen di dunia ini? Dalam Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Hidup di mana? Hidup di pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Karena kita lahir di dunia bukan karena mau kita lahir di dunia bukan karena mau bapak mama kita ada di dunia karena Allah. Dalam kekekalan Allah sudah menetapkan bahwa suatu hari kita akan ada di dunia ini. Karena itu kita perlu Bapak Ibu untuk bisa memahami ini, menemukan fondasi yang kokoh ini. Kita perlu untuk memahami firman Tuhan. Mendengar, melakukan firman itu adalah fondasi yang kokoh. Jadi jangan pernah terpesona melihat hal-hal yang kelihatan di atasnya besar, megah, mewah. Dan yang terpenting justru bukan yang kelihatan fondasinya. Ya, jadi bukan apa yang kelihatan, tetapi apa yang ada di bawah yang tidak kelihatan. Karena itu fondasi hidup kita siapa? Perhatikan baik-baik. Apakah kekuatan kita, kekayaan kita, pangkat, jabatan, kebanggaan kita, atau Yesus Kristus? Hidup yang bermakna dimulai dari mana? Dari fondasi hidup kita. Dan tidak boleh ada fondasi yang lain selain Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih kemurahan anugerah-Mu, firman-Mu yang kami dengar hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu. Biar hari ini hidup kami rindu, bermakna, berarti, berguna. Kami bukan sekedar hidup, tapi kami boleh memaknai hidup kami. Dan hidup yang bermakna dimulai dari fondasi, dari tujuan, destiny kami. Terima kasih, kami bersyukur, lawat anak-anak-Mu semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.